Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Octavia dengan NIM 2023-0501-03-015, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari resum dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Langsung saja pada materi pertama, yaitu peranan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Perlu kita ketahui bahwasannya pengertian akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi yang memiliki kaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh tingkat manajerial suatu organisasi. Akuntansi juga proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyampaian informasi keuangan yang relevan dan tepat waktu untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Nah, dalam layar juga ada peranan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis. Yang pertama ada perencanaan dan penganggaran. Akuntansi manajemen membantu perusahaan dalam perencanaan strategi dengan mengembangkan anggaran yang mencakup pendapatan dan biaya. Lalu yang kedua ada mengukur kinerja. Akuntansi manajemen merupakan analisis untuk memperkirakan, menganggarkan, dan mengukur kinerja dan rencana. Lalu yang ketiga ada menyediakan informasi. Akuntansi manajemen menyediakan informasi finansial yang relevan seperti laporan laba rugi, neraca, dan juga arus kas. Lalu yang keempat ada membantu pengambilan keputusan, yakni menyediakan keputusan bagi manajer. Lalu yang kelima ada mengendalikan operasi perusahaan, di mana akuntansi manajemen membantu manajer dalam mengendalikan operasi perusahaan. Lalu yang keenam ada memotivasi sumber daya manusia, di mana akuntansi manajemen memotivasi seluruh sumber daya manusia perusahaan dalam mencapai tujuannya. Lalu yang ketujuh ada mengurangi resiko pelanggaran hukum, di mana akuntansi manajemen berpeluang untuk membantu perusahaan dalam mengurangi resiko dari berbagai pelanggaran hukum. Masuk pada penerapan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis. Akuntansi manajemen dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang baik dengan tetap memperhatikan isu-isu lingkungan. Akuntansi manajemen juga dapat meningkatkan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan. Penerapan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan kinerja perusahaan. Akuntansi manajemen biasanya menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan alat dan teknik akuntansi manajemen, perusahaan akan mencapai efisiensi, profitabilitas, dan keberlanjutan yang lebih baik. Konsep biaya dan manajemen atau cost management. Biaya ada dalam konteks akuntansi adalah sebagai penyedia informasi, ialah hasil pengukuran dalam unit moneter suatu objek, dan cost tercipta karena adanya kejadian ekonomik dalam suatu unit organisasi. Dalam ilmu bisnis sendiri dan akuntansi, pengertian biaya adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Beban yang dikeluarkan mencakup persediaan, bahan baku, tenaga kerja, produk, peralatan, layanan, dan lainnya. Manajemen biaya juga merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi baik bersifat keuangan mengenai pendapatan dan biaya, serta informasi non-keuangan yang relevan mengenai kualitas dan produktivitas bagi manajemen untuk identifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategi, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Dalam konsep biaya dan biaya manajemen ada konsep dasar manajemen biaya, yaitu yang pertama, nilai tambah. Nilai tambah adalah suatu konsep yang melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah dengan efisiensi bernilai sempurna dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Lalu yang kedua ada konsep akuntansi, aktivitas. Nah, ialah proses pengumpulan dan pelacakan kinerja keuangan dan operasional mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan yang signifikan serta penyedia umpan balik antara hasil-hasil sesungguhnya dengan yang direncanakan serta penentuan tindakan koreksi jika diperlukan.
Dan yang terakhir ada konsep target biaya, ialah biaya berbasis pasar yang dihitung dengan menggunakan harga pasar yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar yang ditentukan terlebih dahulu. Nah, di materi konsep biaya dan manajemen biaya terdapat juga penggolongan biaya. Penggolongan biaya ini ada beberapa berdasarkan. Yang pertama, berdasarkan objek. Berdasarkan objek ada beberapa juga nih. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung ialah biaya yang dapat diidentifikasi ke suatu objek tertentu, sebab biaya tersebut hanya dikeluarkan untuk manfaat objek biaya itu sendiri. Lalu yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini adalah biaya yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk lebih dari suatu objek biaya yang tidak dapat ditelusuri ke salah satu objek biaya tertentu. Yang kedua ada berdasarkan periode. Nah, berdasarkan periode ini dibagi menjadi dua, yaitu product cost dan juga period cost. Product cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi produk, dan period cost adalah biaya yang diidentifikasi dengan interval tertentu karena biaya ini tidak diperlukan untuk memperoleh produk. Yang ketiga ada berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Yang pertama ialah biaya produksi, di mana biaya-biaya yang terjadi untuk pengolahan bahan baku dan menjadi produk jadi yang disiapkan untuk dijual. Yang kedua ada biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk dan jasa, dan biaya ini terjadi dalam rangka untuk mendapatkan dan memenuhi pesanan. Lalu yang terakhir ada biaya administrasi dan umum, ialah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau untuk mengoperasikan suatu perusahaan. Lalu yang terakhir adalah biaya berdasarkan hubungan dan volume kegiatan. Yang pertama adalah biaya tetap. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang jumlah totalnya sampai tingkat kegiatan tertentu relatif tetap dan tidak berpengaruh pada perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya per unit berubah-ubah dibandingkan berbalik dengan volume kegiatan. Lalu yang kedua ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang jumlah totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, sedangkan biaya per unitnya tidak berubah. Lalu ada biaya yang terakhir, yaitu biaya semi variabel. Nah, biaya semi variabel ini ialah biaya yang sebagiannya tetap dan sebagiannya lagi berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatannya. Cost volume dan profit analysis, perencanaan laba atau profit planning. Pengertian dari analisis cost volume profit atau GVP adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan bisnis dengan memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba. Bisnis dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Komponen utama dalam analisis ada beberapa. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah pengeluaran yang tidak berubah seiring dengan volume produksi atau penjualan seperti sewa gedung, gaji manajemen, dan juga utilitas tetap. Lalu yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah berubah secara langsung dengan volume produksi atau penjualan, contohnya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya produksi yang meningkatkan seiring waktu dengan menaikkan jumlah produksi. Lalu yang ketiga adalah harga jual per unit, yaitu harga jual per unit adalah jumlah uang yang diterima dari penjualan setiap unit produk. Lalu yang keempat ada volume penjualan. Nah, volume penjualan ini mengacu pada jumlah unit produk yang dijual dalam periode waktu tertentu. Lalu yang kelima ada margin kontribusi, ialah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Lalu yang terakhir ada break even point. Break even point ini adalah titik di mana total pendapatan sama dengan biaya total biaya, baik tetap maupun variabel, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Perencanaan laba atau profit planning. Perencanaan laba adalah proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain. Perencanaan laba ialah proses perencana kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek yang diperhitungkan dengan cerdas, di mana implikasi keuangannya dinyatakan di dalam perhitungan rugi laba, neraca kas, dan modal kerja.
Beberapa perencanaan laba yang membangun keuntungan dan keberlanjutan. Ada dua, yaitu menentukan target laba yang realistis dan juga analisis biaya volume laba atau CVP. Perencanaan laba multi-produk entity. Pengertian perencanaan laba pada entitas multiproduk ialah proses merencanakan target laba dengan mempertimbangkan berbagai produk yang diproduksi atau dijual oleh perusahaan. Dalam entitas multiproduk, perusahaan menghadapi tantangan dalam menentukan kontribusi masing-masing produk terhadap laba keseluruhan karena setiap produk mungkin memiliki tingkat margin yang keuntungannya, volume, penjualan dan biaya yang berbeda. Kontribusi margin adalah selisih antara harga jual suatu produk dengan biaya variabel yang berkaitan langsung dengan produksi atau penjualannya. Kontribusi margin dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yakni kontribusi margin sama dengan harga jual dikurang biaya variabel. Pengaruh perubahan rasio mix produk sales mix terhadap perencanaan laba dan pencapaian target laba pada entitas multiproduk. Rasio mix produk adalah proporsi penjualan dari masing-masing produk terhadap total penjualan perusahaan. Sales mix menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan laba perusahaan karena setiap produk memiliki peran perbedaan dan penghasilan keuntungan. Sales mix dapat dihitung dengan rumus sales mix sama dengan total penjualan semua produk dikala 100% dibagi penjualan produk individu. Menghitung dan menganalisis break-even point (BEP) dan target laba pada entitas multiproduk yang mempertimbangkan kontribusi margin rata-rata dan sales mix. BEP adalah tingkat di mana pendapatan total perusahaan sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Untuk perusahaan multiproduk, BEP tidak bisa dihitung hanya berdasarkan satu produk, melainkan harus memperhitungkan seluruh portofolio produk. Untuk rumus kontribusi margin adalah kontribusi margin sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Analisis perilaku biaya atau cost behavior analysis. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis masyarakat meningkat atau surut, biaya tertentu mungkin akan ikut naik atau turun, atau mungkin juga tetap. Untuk tujuan perencanaan, manajer harus dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi. Jika biaya mengalami perubahan, manajemen harus tahu sejauh mana perubahannya untuk membantu tugas manajemen tersebut. Biaya biasanya dikategorikan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Tipe-tipe pola perilaku biaya. Yang pertama yaitu biaya variabel, ialah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Suatu biaya variabel jumlahnya konstan per unit. Biaya tetap adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas. Dan yang terakhir ada biaya semi variabel, ialah biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Lalu di sini ada analisis biaya variabel. Pada umumnya dalam mengusahakan estimasi komponen biaya tetap dan biaya variabel dalam biaya semi variabel, manajemen menggunakan analisis akun dan pendekatan rekayasa. Adapun biaya semi variabel ini adalah yang pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah. Metode ini adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter dan kemiringan. Lalu yang kedua ada metode straight graph, yaitu metode ini digunakan untuk menganalisis perilaku biaya. Metode ini merupakan kemajuan dari metode tinggi rendah. Karena metode ini menggunakan semua data yang tersedia, bukan hanya dua titik data. Selain itu, metode ini memungkinkan inspeksi data secara visual untuk menentukan apakah biaya tersebut kelihatan berkaitan dengan aktivitas itu dan apakah hubungan mendekat linear. Inspeksi visual juga memfasilitasi deteksi terhadap titik data abnormal. Lalu yang terakhir ada metode analisis regresif.
Metode ini biasa disebut dengan metode kuadrat terkel, yaitu menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis regresi linear melalui sekelompok titik, atau regresi meminimalkan jumlah kuadrat deviasi setiap titik aktual yang diplot dari titik atas atau bawahnya dalam garis regresi. Dan materi yang terakhir adalah analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Tactical decision making merupakan proses memilih di antara pilihan yang ada, yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek. Meskipun berorientasi jangka pendek, jenis keputusan ini tetap mengacu pada pencapaian tujuan strategis perusahaan sehingga keunggulannya kompetitif dapat dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Langkah-langkah yang biasanya digunakan untuk mengambil keputusan jangka pendek ada 6, yakni identifikasi permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan. Yang kedua, identifikasi alternatif atau pilihan penyelesaian masalah. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Yang keempat, identifikasi dan jumlah biaya relevan dari setiap alternatif. Dan yang kelima, ada identifikasi faktor kualitatif. Dan yang terakhir, ada pilihan alternatif yang memberikan keuntungan terbesar. Faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Ada beberapa, yakni faktor internal, yaitu kepribadian. Keputusan yang diambil seorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. Latar belakang sosial seseorang memainkan peranan dalam membentukan kepribadian seseorang. Pengalaman dan perjalanan hidup pun ikut berperan, artinya kepribadian mengambil keputusan yang bersangkutan, demikian pula latar belakang pendidikannya. Yang kedua ada gaya manajemen. Gaya manajemen manajerial sering dikategorikan kepada gaya yang otokratis, paternalistis, militeristis, dan demokrasi atau pasif. Berbagai gaya identik dengan tipe-tipe kepemimpinan yang dikenal oleh sekarang ini. Masing-masing kategori mempunyai ciri-ciri sendiri dengan berbagai kekurangan dan kelebihan. Akan tetapi, berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa dalam kenyataannya tidak ada seorang pun yang konsisten melaksanakan tugas termaksud pengambilan keputusan hingga ia terus-menerus tanpa devisi hanya menggunakan satu gaya saja. Lalu yang terakhir ada berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Pengalaman manajer menunjukkan bahwa efektivitasnya sebagai pengambilan keputusan tergantung pada kemampuannya, sehingga pendekatan ilmiah pada dasarnya merupakan pendekatan yang rasional dan logis. Dengan pendekatan yang rasional dan logis dengan mendekatkan kreatif yang didasarkan pada intuisi, perasaan, dan pengalaman seseorang. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada beberapa. Yang pertama, adanya pengaruh tekanan dari luar. Pengaruh tekanan dari luar ini merupakan suatu proses yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, dikarenakan proses cepat atau lambatnya pembuatan keputusan tergantung dari banyaknya tekanan yang diterima. Lalu yang kedua adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi. Faktor sifat yang baik maupun tidak baik ada pada dalam diri sendiri. Pembuatan keputusan merupakan hal yang dapat dipengaruhi keputusan tersebut. Dalam hal ini, seseorang pembuat keputusan akan terbiasa dengan sifat pribadinya. Hal ini dapat dilihat dari sisi kepribadian seseorang pemimpin, bagaimana dia bisa mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi masalahnya. Lalu yang ketiga ada pengaruh dari kelompok lain. Nah, pengaruh dari kelompok lain ini dikarenakan kelompok atau organisasi tersebut mempunyai keputusan yang dapat dipertimbangkan oleh pemimpin organisasi lain dan menyikapi masalah, dan pengaruh kelompok lain ini juga dapat menjatuhkan organisasi serta mementingkan kepentingan kelompok tersebut. Lalu yang terakhir ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman seseorang pembuatan keputusan adalah hal yang sangat penting, karena banyaknya pengalaman orang tersebut maka ia akan berani dalam menentukan keputusan. Hal ini juga berkaitan terhadap keahlian yang dimiliki oleh pemimpin atau anggota karena pengalaman yang pernah dialaminya. Ada beberapa contoh pengambilan keputusan jangka pendek atau marketing aspek.
Yang pertama adalah promosi diskon. Kamu dapat menjalankan promosi diskon jangka pendek untuk meningkatkan penjualan dan menggait pelanggan baru, mempertimbangkan target pasar, durasi promosi, dan besaran diskon yang ditawarkan. Lalu ada kampanye digital marketing. Biasanya ini terjadi di iklan Google ADS, Facebook ADS, atau influencer marketing, mempertimbangkan target audiens, anggaran kampanye, dan platform yang paling sesuai. Lalu yang terakhir ada acara peluncuran produk. Nah, biasanya ini mengadakan acara peluncuran produk untuk memperkenalkan produk terbaru kepada pasar. Dan yang paling terakhir ini ada manfaat pengambilan keputusan jangka pendek pada marketing aspek. Pengambilan keputusan jangka pendek pada pemasaran memiliki banyak manfaat, terutama dalam dunia bisnis yang dinamis dan kompetitif. Ada beberapa, yakni yang pertama, respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang kedua adalah menguji dan mengembangkan strategi baru. Yang ketiga ada meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan. Yang keempat ada meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan. Yang kelima adalah menguji efisiensi dan ROI. Yang keenam ada meningkatkan eksperimen dan inovasi. Dan yang terakhir ada meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil resum dari kelompok 1 hingga 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.